Oke, bertemu lagi bersama saya Didi Priyatna. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang mainnet dan juga cara kerjanya. Nah, jadi untuk mainnet di Pi Network kita akan bahas dan juga kita akan kupas tuntas teman-teman ya di sini. Di sini untuk sumber artikel beritanya didapatkan dari zipmake.com. Nah, zipmake.com buat teman-teman yang mau membacanya lebih dalam, lebih detail silahkan diketikkan saja di Google teman-teman ya. Sebelum videonya dilanjut, saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah selalu mensupport channel saya, yang sudah subscribe dan juga sudah like. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesuksesan segera menghampiri kalian teman-teman. Amin. Nah, di sini kita akan langsung membacakan sebuah artikelnya teman-teman. Jadikanlah video ini sebagai edukasi untuk menambah pengalaman dan juga wawasan teman-teman ya. Jadi salah satu cara untuk mengukur keberhasilan suatu proyek blockchain ketika harganya sulit untuk diprediksi adalah dengan melihat mainnet yang dimilikinya. Mainnet sendiri adalah hal penting yang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin berinvestasi dalam proses initial coin offering ataupun ICO. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apa itu mainnet hingga cara kerja mainnet, mari kita simak bareng-bareng. Apa itu mainnet? Nomor 1. Mainnet adalah jaringan blockchain utama untuk proyek yang akan dijalankan setelah selesai melalui tahapan pengujian di testnet. Nah, oke. Jaringan ini dikembangkan sepenuhnya bagi pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi cryptocurrency. Nah, jadi kalau sudah mainnet teman-teman, kita semuanya bisa mempergunakan ataupun membeli, menerima, mengirim dan juga menjual suatu koin cryptocurrency. Nah, itu kalau sudah mainnet teman-teman ya. Atau jenis data digital lainnya yang dicatat pada buku besar yang didistribusikan. Sederhananya, mainnet adalah dapat diartikan sebagai produk akhir dari sebuah proyek kripto dan realisasi dari janji yang dibuat pengembang dari white paper teman-teman. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya banyaklah teman-teman ya sudah yang membaca dari white paper teman-teman. Nah, jika mainnet bisa dikatakan janji-janji dari isi white paper Pi Network itu bisa dikatakan berhasil. Nah, keberhasilan dari suatu koin cryptocurrency itu dengan cara mainnet teman-teman ya. Nah, metode penggalangan dana lainnya sangat penting untuk seorang investor memastikan bahwa proyek blockchain tersebut memiliki jaringan. Dengan jaringan ini, investor dapat melihat keseriusan sebuah proyek blockchain. Tak hanya itu, mainnet juga dapat berpengaruh yang signifikan pada harga aset kripto. Fitur ini mengalami perubahan dalam waktu ke waktu setiap kali tim proyek memutuskan untuk melakukan upgrade sistem. Lebih dari itu, umumnya peluncuran mainnet berbasis kripto harus menyertakan sistem wallet. Nah, oke, tadi yang pertama mengenal apa itu mainnet sudah dijelaskan teman-teman, dan kita lanjut untuk pembahasan yang kedua, cara kerja crypto mainnet. Nah, cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, kita bahas di sini. Biasanya sebelum mainnet proyek blockchain diluncurkan, tim proyek akan menyiapkan initial coin offering ataupun ICO dan initial exchange offering dan juga IEO atau cara lainnya yang dapat membantu proyek mengumpulkan dana sekaligus membangun komunitasnya. Jadi ICO dan IEO itu dapat membantu mereka mengumpulkan dana sekaligus membangun komunitasnya teman-teman. Dana yang terkumpul dari proses ICO dan IEO untuk metode penggalangan dana lainnya ini akan digunakan untuk mengembangkan prototipe jaringan blockchain yang nantinya akan diuji selama fase testnet. Nah, jadi ICO dan IEO itu akan diuji dengan adanya
ataupun selama fase testnet, teman-teman. Setelah melakukan perbaikan bug dan juga revisi lainnya, tim proyek kemudian akan meluncurkan versi mainnet dari blockchain yang dikenal dengan nama mainnet launch ataupun launching mainnet, teman-teman. Peluncuran ini menandakan bahwa proyek blockchain telah resmi dibuka untuk umum dan dapat diimplementasikan secara massal. Nah, jadi kalau sudah mainnet, kita bisa mengirim, kita bisa menerima, kita bisa membeli, kita juga bisa menjual aset kripto. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Bagaimana mainnet dalam cryptocurrency mempengaruhi harga dari suatu koin. Nah, bila suatu proyek kripto ingin mendulang kesuksesan yang luas, terutama dalam hal kenaikan harga, maka upgrade yang berkelanjutan dan revisi fungsi mainnet adalah suatu keharusan. Jadi proyek koin kripto itu harus mengupgrade dan juga merevisi mainnet. Nah, Bitcoin adalah salah satu dari contoh aset kripto yang telah berhasil mencapai kesuksesan karena adanya peningkatan pada mainnet pada bulan Maret 2018. Cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar meluncurkan Lightning Network, teman-teman ya, jaringan yang cerah, adalah sebuah mainnet yang membuat Bitcoin menjadi cryptocurrency yang lebih terukur dengan menambahkan kemampuan untuk menangani lebih banyak transaksi per detik. Nah, dengan melakukan perbaikan ataupun pembaruan mainnet, pertumbuhan harga Bitcoin berhasil melonjak drastis meskipun harga Bitcoin tidak langsung naik setelahnya. Nah, garis bawahi di sini teman-teman, bahwasanya segala sesuatu itu melewati proses-prosesnya, teman-teman. Jadi tidak boom begitu dia awal, dia listing, dia mainnet itu boom besar, itu tidak, teman-teman ya. Jadi saya sarankan jangan banyak menghalu, teman-teman. Berapapun harga si koin Pi itu diterima saja dengan lapang dada, teman-teman ya. Oke. Nah, untuk penting digarisbawahi, mainnet launch tidak selalu mampu mendorong pertumbuhan harga. Pasalnya, dapat dikatakan bahwa harga suatu aset kripto akan naik pada tingkat yang sama ketika kondisi pasar memang sedang menguntungkan ataupun memiliki tren yang positif. Kalau kita biasa sebut lagi bullish, teman-teman ya, lagi bullish, dia harganya lagi ngepam, teman-teman. Oke, sebagai penutup langsung saja di sini ke mainnet Pi Network. Pada pertengahan 2021, tim pengembang Pi Network mengumumkan peluncuran platform utilitas aplikasi Pi dan beberapa platform lainnya. Platform utilitas aplikasi Pi adalah infrastruktur yang memungkinkan pengguna Pi menggunakan blockchain Pi sebagai dukungan untuk transaksi yang terkait dengan barang dan jasa. Nantinya jaringan ini akan menghubungkan pengguna melalui Pi browser ke blockchain yang sekarang menjadi testnet. Nah, dulu sekarang sudah ada tampilan, sudah ada menu mainnet di aplikasi Pi Network kalian masing-masing, dan mainnet itu sedang diuji coba, teman-teman ya. Nah, jadi untuk informasinya cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan juga kalian bisa mengerti. Di sini saya Didi Priyatna undur diri. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di setiap saya membacakan suatu informasi dan juga artikel sebuah berita. Oke, sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload, kalian yang pertama menonton video saya. See you, bye-bye. Terima kasih, salam sukses.